Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, berjumpa kembali dalam renungan harian Rabu 17 November 2021, Pekan Biasa yang ke-33. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Pada waktu Yesus sudah dekat di Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, "Ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, 'Pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali.' Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusannya menyusul dia untuk mengatakan, 'Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami.' Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberikannya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, 'Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina.' Katanya kepada orang itu, 'Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota.' Datanglah yang kedua dan berkata, 'Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina.' Katanya kepada orang itu, 'Dan engkau kuasailah 5 kota.' Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, 'Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan. Karena Tuan adalah manusia yang keras, Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur.' Katanya kepada orang itu, 'Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh, dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kuberikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta bunganya.' Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam Injil Lukas bab 19 ayat 26, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai daripadanya akan diambil. Ketika mendengar atau membaca secara sepintas, kalimat ini sangat bertolak belakang dengan yang kita pahami sebagai keadilan. Banyak dari kita mungkin berpikir, bagaimana mungkin seorang yang sudah memiliki sesuatu akan ditambahkan, sedangkan yang tidak punya masih saja diambil darinya? Di mana letak kasih atau kebaikan yang diajarkan Yesus?
Dalam perumpamaan tentang uang mina ini, jika direnungkan secara mendalam, kita akan sampai pada pemahaman tentang keadilan dan kebaikan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, keadilan terjadi jika hak dan kewajiban seseorang terpenuhi. Pada umumnya, kedua unsur ini selalu menjadi pokok pertimbangan dalam menilai suatu perbuatan adil. Dalam perumpamaan ini, Yesus ingin mengajarkan sesuatu pedoman atau model hidup yang lebih nyata, di mana kita harus bekerja demi mendapatkan sesuatu. Sekecil apapun pekerjaan kita, itu selalu berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu, berusahalah dan berjuanglah sekuat kemampuan kita, karena kita akan dipercayakan untuk mengerjakan hal yang lebih besar ketika kita mampu menyelesaikan yang lebih kecil. Kita semua telah diberikannya kemampuan atau talenta untuk mempergunakannya dengan baik. Yang jadi permenungan kita masing-masing, apakah talenta yang kita terima sudah kita pergunakan dengan bertanggung jawab? Ya Tuhan, semoga kami mampu bertindak adil terhadap sesama. Amin. Kemuliaan kepada Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.